Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Minghiang Abian Basi pada hari ini, Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali apa yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga. Bapa, di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa karena begitu besar kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Perlindungan, penyertaan, dan berkat-Mu selalu nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh menjumpai hari Tuhan yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak kembali melanjutkan kembali tugas dan tanggung jawab kami di dalam segala karya, usaha, dan pekerjaan juga pelayanan kami hari ini Tuhan. Namun sebelumnya kami rindu untuk mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan. Yang pertama yaitu Mazmur 73 ayat yang ke-28, lalu bacaan yang kedua Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 73 ayat 28. Aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka, Petrus dan Yohanes, ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini diberikan judul Hidup Bersaksi. Hidup bersaksi adalah hidup yang pikiran, perkataan, dan perbuatannya memberitakan karya Kristus yang mati karena dosa-dosa kita. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, membuat orang yang menyaksikannya menjadi percaya kepada karya Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dua pembacaan kita pada hari ini memiliki kisah yang berbeda, namun memiliki makna yang sama, yakni kesaksian. Dalam bacaan kita yang pertama menjelaskan bagaimana pemazmur tidak bisa memahami keadilan dalam hal membiarkan orang fasik berhasil, sementara orang benar mengalami kesulitan. Tetapi saat dia melihat bahwa kelak keadilan akan dinyatakan, pemazmur mengakui hikmat Allah. Pemazmur menyatakan bahwa ia suka dekat pada Allah dan menaruh tempat perlindungannya hanya pada Tuhan, supaya ia dapat menceritakan segala pekerjaannya, segala pekerjaan Tuhan. Lalu hal serupa juga dialami oleh seorang lumpuh dalam pembacaan kita yang kedua,
di mana ia mengalami pembebasan secara total, fisik dan juga psikisnya. Itulah sebabnya ia melonjak, dikatakan melonjak, melompat-lompat, berdiri, berjalan kian kemari, dan memuji Allah. Kuasa Tuhan sudah mengubah hidupnya yang sebelumnya hanya duduk pasif, tidak dapat melakukan apa-apa, menerima nasib yang dengan harapan yang terbatas. Tetapi kini ia begitu aktif, dan pembebasan yang dialaminya menjadikan ia menjadi sarana pemberitaan Injil. Banyak orang menjadi takjub dan tercengang melihat apa yang dialami oleh orang lumpuh tadi. Bapak Ibu Saudara, kisah ini mengajak kita selaku orang percaya untuk setia dalam tugas pemberitaan Injil, menjadikan kesaksian sebagai gaya hidup. Tanggung jawab pemberitaan Injil kita lakukan bukan dengan kekuatan otot atau dengan otak kita, tetapi dengan kuasa Tuhan dan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita sadar bahwa dengan kemampuan kita sungguh kita tidak akan mampu, kecuali kita berserah kepada karya Roh Kudus yang memampukan kita. Karena itu sebagai orang-orang yang memiliki terang dari Tuhan, perbuatan-perbuatan kita hendaknya mencerminkan iman kita. Bagaimana kita dapat mencerminkan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita alami, sehingga orang lain juga dapat menyaksikan bagaimana Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, sehingga kita pun menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Hidup kita menjadi kitab-kitab Tuhan yang terbuka, yang dapat dilihat orang, sehingga orang dapat menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan menolong kita meneguhkan iman dan pengharapan kita untuk kita dapat menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu selalu menguatkan kami di dalam iman kami, di dalam pengharapan kami kepada Kristus. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang kami jumpai. Sungguh kami tidak mampu Bapa, tetapi kami percaya jika Roh-Mu bekerja atas kami semua, kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi pembawa kabar baik, memberitakan Injil Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami orang boleh melihat kebaikan Tuhan, orang boleh menyaksikan bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam usaha, kerja dan karya kami, juga pelayanan kami hari ini. Biarlah Tuhan kami selalu mengandalkan Engkau, dan kami selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang menderita sakit, yang ada di dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah tangan pengasihan-Mu akan terulur bagi mereka, sehingga mereka akan menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang berbeban berat, yang bergumul di dalam ekonomi dan berbagai hal Tuhan, Tuhan kiranya menolong setiap mereka, memberi penghiburan, memberi kekuatan, dan memberi jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam pertolongan kasih Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas di dalam setiap kerja dan karya kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.